Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Kita butuh firman Tuhan untuk menuntun hidup kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus mengurapi. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang baik, yang menuntun langkah-langkah anak-anak-Nya. Kami milik-Mu Bapa. Ajar kami menghitung hari-hari kami memperoleh hati yang bijaksana, supaya kami melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, supaya menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri Anggur di minggu yang terakhir, di bulan Januari tahun 2022, suara pembahalan berjudul Yesus Pokok Anggur. Yesus Pokok Anggur ini adalah perikop yang tidak asing bagi kita semua yang sudah ikut Yesus, sudah mendengar firman Tuhan. Sering tentunya kita mendengarkan khotbah ataupun kita membaca dari perikop Yesus Pokok Anggur. Saya berdoa supaya Tuhan menyingkapkan hal-hal yang baru, mengingatkan kembali apa yang sudah Tuhan nyatakan, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita akan baca perikop dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan di setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di seri khotbah anggur di bulan Januari ini, dengan penutup suara pembahalan tertuju kepada sang pribadi Yesus, pokok anggur yang benar. Dia adalah pokok anggur yang sejati, di mana kita adalah ranting-rantingnya. Apabila kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah lebat. Kita lihat dari perikop ini bagaimana fokus kita melihat pada Yesus. Yesus menggunakan pokok anggur menjadi contoh untuk menguraikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dan berarti dari pokok anggur tersebut, di mana pada zaman tersebut petani kebun anggur yang ada di Israel, di Yerusalem ataupun di kota-kota lainnya yang di Israel. Dan di situ Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menjelaskan bagaimana ranting-ranting yang ada tidak bisa berbuah sendiri. Ranting-ranting yang ada harus melekat kepada pokok anggur tersebut sehingga dia dapat asupan makanan, asupan semua yang dibutuhkan sehingga dia dapat berbuah lebat. Kita akan lihat ayat per ayat dari kehidupan kita pribadi untuk kita cerminkan lewat firman Tuhan ini. Apakah kondisi kita adalah kondisi yang belum berbuah dan kondisi yang berbuah dan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak? Ini yang harus kita perhatikan. Karena hari demi hari kita bertambah umur kita. Kita sudah ada di tahun 2022, di Januari akhir ini. Biarlah kedapatan kehidupan kita beralih dari sebuah kondisi dari yang mungkin tidak berbuah menjadi berbuah, dan berbuah pun dibersihkan
sehingga berbuah lebih banyak lagi. Kita lihat di ayat yang 1, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kita sadari kehidupan kita adalah empunya Yesus, Bapa di surga adalah empunya kehidupan kita semua. Yesus menjelma sebagai manusia, tinggal di antara kita, firman yang telah menjadi manusia, dan dia memberikan contoh teladan bagaimana hidupnya bergantung kepada Bapa di surga. Kita sebagai anak-anaknya, kita juga mengikuti jejak Yesus, sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus, sehingga kita dapat berbuah menurut kehendak Bapa. Bapa kita adalah pengusahanya. Dia yang mempunyai semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Kehidupan kita telah ditebus oleh darahnya. Hidup kita adalah miliknya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, yaitu pada pokok anggur yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada dua kondisi. Yang satu adalah tidak berbuah, maka akan dipotongnya. Kita perhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Kita sadari bahwa Tuhan ingin melihat bukan hanya daun-daun, tapi melihat buah dalam kehidupan kita yang dapat dirasakan, dinikmati, dapat menjadi berkat buat sesama kita. Nah, kita akan lihat buah apa yang Tuhan maksudkan. Tuhan ingin kita supaya menghasilkan buah pertobatan. Kita sebagai orang percaya, sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, nyatakan buah pertobatan dalam kehidupan perkataan kita, perbuatan kita, cara berpikir kita, karya-karya apa yang tindak laku yang kita lakukan, sehingga sungguh-sungguh ada pertobatan. Kita akan lihat dari tentang buah pertobatan ini. Mari kita buka di Matius pasal 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia ini adalah Yohanes Pembaptis. Ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ternyata kehidupan kita mengikut Yesus, percaya Yesus, telah menerima Yesus, harus menghasilkan buah pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini sangat jelas, kehidupan orang percaya harus berbuah. Awal dari buah pertobatan, sehingga kita tidak lakukan lagi apa yang kita lakukan sebelum mengenal Tuhan. Yang dahulunya mencuri, kita berhenti mencuri, bahkan kita memberkati. Yang dahulunya kita melakukan hal yang serong, namun kita percaya Yesus, berarti kita berbuat yang benar, melakukan kehendak perintah Tuhan. Yang dahulunya mencaci maki, sekarang kita memberkati. Dengan ucapan, dengan doa, kita ucapkan berkat. Banyak hal yang kita lakukan dahulu, namun karena kita sudah mengenal Yesus, maka ada buah, yaitu perubahan kehidupan kita untuk menjadi berkat buat sesama kita. Di ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, yaitu Yesus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini yang kita butuhkan. Kita sudah terima Yesus, sudah diberikan diri dibaptis, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, sehingga kita hidup dipimpin Roh, kita menghasilkan buah Roh juga. Dalam kehidupan orang percaya, kita juga akan melewati baptisan api, di mana kita dimurnikan menjadi emas yang murni. Motivasi kita, kehidupan kita dengan kekerasan hati, pikiran, kemauan, kehendak, semuanya diruntuhkan, ditundukkan kepada kebenaran firman. Ketika seseorang melewati baptisan api,
maka kehidupannya akan dimurnikan sedemikian sehingga yang tinggal hanya yang murni saja. Yesus, Dia yang bertahta, Dia yang berdaulat, berkuasa atas hati kita, atas kehidupan kita. Kita lihat di ayat 12, alat penampi sudah di tangannya, Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Selama waktu masih ada, hasilkan buah pertobatan, sehingga kita mawas diri apa yang kita ucapkan sehari-hari ini, maupun apakah itu kata-kata benar atau kata-kata dusta, apakah kehidupan kita melakukan yang benar atau menjadi senjata kelaliman. Kehidupan kita miliknya Tuhan, telah ditebus oleh darah Yesus untuk kita lakukan perkara-perkara yang mulia dan benar. Mari kita buka di Matius pasal 7 ayat 15. Matius pasal 7 ayat 15 sampai ke ayat 23. Ini menyangkut tentang buah, ya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tentunya tidak mungkin. Buah anggur menghasilkan buah anggur. Pohon anggur menghasilkan buah anggur. Dan tentunya setiap buah kehidupan kita itu mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Karena buah itulah menjadi hasil nilai dari seseorang. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Begitu pula kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita adalah ranting-rantingnya. Kita melekat pada pokok anggur, maka kita akan berbuah, dan buah itu manis. Buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita, yaitu buah roh yang tercatat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di mana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, kelemah lembutan, kesabaran, panjang sabar, dan penguasaan diri. Dan kelemah lembutan semuanya adalah hasil orang yang diproses, dipimpin oleh roh, dipenuhi oleh roh, dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi semua atraksi yang kita lakukan bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang kita lakukan. Semua bentuk dalam pelayanan yang kita lakukan itu hanya bagian, salah satu bagian yang bisa kita lakukan. Tapi terutama, yaitu kehidupan kita harus ada buah pertobatan. Dari buah pertobatan, kita hanya ingin melakukan kehendak Bapa. Kita hanya ingin mengikuti jalannya Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya Dia adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Dari kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan, maka otomatis pelayanan yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Karena kita bukan melakukan pelayanan untuk dilihat orang atau melakukan pelayanan untuk motivasi tertentu, tapi kita melayani karena kita tahu kita sudah dahulu dilayani. Kita tahu bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi datang untuk melayani.
Dan kita tidak asal melayani, kita melayani dengan melakukan kehendak Bapa. Apa yang Roh Kudus tuntun dalam kehidupan kita berkomunitas, di keluarga, mulai dari keluarga, dari sehari-hari, di tempat studi, pekerjaan, di pelayanan, di komunitas di mana kita berada. Hasilkan buah pertobatan dan juga buah pelayanan. Buah pelayanan adalah sehari-hari dalam membesuk, kita mendoakan orang sakit, ataupun kita melayani, memberikan sesuatu, atau kita menyampaikan firman Tuhan, memimpin pujian, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Melayani Tuhan lewat profesi masing-masing. Seorang guru yang melayani anak didiknya dengan sepenuh hati. Seorang dokter yang merawat yang menolong mengarahkan pasien dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Perawat maupun juga pekerja, pelayan dimanapun berada, profesi apapun dapat melayani dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Itulah buah pertobatan, itu juga adalah buah pelayanan yang Tuhan kehendaki. Kita lihat di Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sungguh indah. Orang yang mengandalkan Tuhan, seperti kehidupan kita orang percaya, yang disebut Yesus, kita adalah ranting-rantingnya, dia adalah pokok anggur yang benar. Apabila kita tinggal di dalam Dia, kita mengandalkan Tuhan, kita sungguh menaruhkan harapan kita pada Dia, bahwa Dia satu-satunya keselamatan kita, pertolongan kita, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak takut akan masa paceklik yang sulit. Ya, daunnya tetap hijau, dan dia terus menghasilkan buah, tidak berhenti menghasilkan buah. Hanya di dalam Kristus. Di firman Tuhan Yohanes 15 tadi dibaca bahwa di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa kita lakukan menghasilkan apa-apa kalau di luar Yesus, di luar kebenaran firman, di luar rencana Tuhan, di luar kehendak Tuhan. Maka semua kemampuan kita, semua gagasan kita, ide kita, semua hal tersebut tidak dapat membuat kita berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk itu kita harus mawas bagaimana sikap iman percaya kita. Apakah kita bergantung sepenuhnya, percaya firman Tuhan ya dan amin, mengandalkan bahwa Tuhan penolong kita tepat pada waktunya di tengah-tengah kesesakan yang ada. Sebaliknya kita lihat di ayat 5. Ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Inilah kondisi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, mengandalkan kepintarannya, maka kehidupannya tidak dapat berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita kembali, Yesus pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Kita lihat lagi satu ayat di Yeskiel pasal 47. Sungguh indah orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam kebenarannya, seperti ranting-ranting melekat pada pokok anggur. Kita lihat di Yeskiel pasal 47 ayat 12. Perikop sungai yang keluar dari bait suci. Bagaimana indahnya sungai yang keluar dari bait suci. Ya, sungai kehidupan, sungai yang mengalir, sungai sukacita, sungai pengharapan yang mengalir dan mengalir dalam kehidupan orang percaya. Kita minum dari sungainya. Aliran-aliran Roh Kudus yang bekerja mengurapi kita, sehingga kita bekerja melampaui maupun dari keterbatasan manusia kita. Namun Yesus, Dia yang bekerja lewat kita dalam kehidupan kita, jauh melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Kita lihat di ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu,
tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Seperti pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Sungguh indah sekali tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dari bait suci, di kehadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita, di tempat pekerjaan, di rumah, di perjalanan, dimanapun kita berada, kita membawa hadirat Tuhan. Itulah orang yang sungguh-sungguh melekat pada pokok anggur, yaitu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Penuh puji-pujian, penuh mazmur, penuh syukur, hati tidak dongkol, hati tidak menyimpan kepahitan, kesalahan orang lain, tapi hati dengan lapang, menyimpan firman Tuhan, menyimpan janji Tuhan. Itulah orang yang melekat pada pokok anggur. Di mana kita lihat kembali di Yohanes pasal 15. Dalam kehidupan kita bisa saja kita mengalami proses kehidupan, namun proses itu membawa kita dibersihkan, digunting ataupun diproses, dibersihkan supaya kita bisa lebih banyak berbuah lagi. Kita lihat lagi di Yohanes 15. Tadi ada dua bagian. Yang satu adalah ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Pruning itu adalah dibersihkannya, dipangkas. Bagian-bagian mana dipangkas? Kehidupan kita, ucapan kita, banyak hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Roh Kudus singkapkan pada kita. Karena Roh Kudus menolong kita kepada seluruh kebenaran, menyingkapkan apa yang tersembunyi di dalam kehidupan kita, supaya dipangkasnya, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau hari-hari ini kita lewati masa-masa pruning, masa-masa pembersihan, pemangkasan yang ada dalam hal ekonomi, kesehatan, hubungan, dalam hal pelayanan, pekerjaan, dalam hal usaha, bisnis, apapun yang kita lewati, izinkan Tuhan memproses, membersihkannya, sehingga hidup kita semakin efektif, semakin berbuah untuk kerajaan-Nya. Kehidupan kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam kita. Untuk itu jangan kecil hati, jangan kita takut. Hari esok kita yakin percaya kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam hadirat-Nya, dan kita terus diproses supaya terus berbuah yang lebat. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Rema, apa yang Tuhan sudah firmankan pasti digenapi. Kita sebagai orang percaya mengaminkan, menerimanya, merenungkannya, dan melakukannya, mempraktekkannya. Maka firman itulah pembela kita. Firman itu adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kepintaran kita terbatas, pengalaman kita terbatas, pengetahuan kita juga terbatas. Banyak hal dalam diri kita semuanya terbatas. Namun Kristus di dalam orang percaya tidak terbatas. Dia yang bekerja sempurna lewat hidup orang percaya. Biarlah kita menjadi bejana yang sungguh-sungguh siap menerima anggur baru, siap menerima curahan kuasa-Nya. Di dalam sepanjang tahun ini, rema yang Tuhan sudah berikan, anggur baru di kantong kulit yang baru. Bejana ini dibersihkan, kehidupan kita dibersihkan, sehingga kita sungguh-sungguh ada pertobatan dalam kehidupan kita dapat dirasakan. Dan menghasilkan buah pelayanan, melayani dengan bukan hanya perkataan, tapi lewat perbuatan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita melangkah untuk lakukan. Berdoa, untuk menelpon, untuk berkunjung, ataupun kita mengirimkan sesuatu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Lakukanlah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh, kita bisa ada seperti sekarang ini
karena kasih karunia Tuhan. Kita ada sebagaimana ada kemurahan Tuhan sungguh melimpah dalam hidup kita. Untuk itu, ajar kita menghitung hari-hari supaya hati kita memperoleh hati yang bijaksana. Jangan buang waktu yang ada. Pergunakan waktu dengan sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita lihat di mana ranting yang terlepas dari pokoknya, lama-kelamaan dia akan mati dan menjadi kering. Kita di luar Yesus, kerohanian kita hari-hari ini, saya memberikan tantangan. Bagaimana kondisi keberadaan rohani saudara hari-hari ini? Apakah kondisinya kering atau kondisinya begitu suam-suam? Mari, kembalilah kepada pokok anggur. Kembalilah kepada Dia dan ambil serap makanan rohani, roh jiwa, dan supaya dikenyangkan oleh firman Tuhan maupun dipuaskan dalam hadirat Tuhan, pengurapan Roh Kudus. Minta Roh Kudus urapi. Roh Kudus yang menolong kita, menghibur, menguatkan, sehingga kita ada terobosan, ada kekuatan baru menghadapi masalah yang nyata. Kita bukan lari dari masalah, tapi menghadapi masalah bersama Yesus. Dia memberi hikmat untuk menyelesaikan masalah. Dia membuka jalan saat tiada jalan. Dia memberikan kita tanda-tanda maupun orang-orang yang Tuhan kirimkan tepat pada waktunya. Bukan karena orang itu baik, tapi karena Tuhan itu baik. Dia menginginkan orang-orang tertentu dalam kehidupan kita menjadi proses dalam hidup kita. Mungkin hal yang menyenangkan, mungkin hal juga yang tidak menyenangkan. Semua adalah bagian untuk membentuk kita, untuk membersihkan kita. Kita lanjut di ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, mari kita baca ini, kita ganti kamu itu menjadi aku, ya. Jadi aku, ya. Jikalau aku tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam aku minta apa saja yang aku kehendaki, maka aku akan menerimanya. Saudara percaya bahwa saudara Tuhan sudah mempunyai janji-janji, rencana-rencana indah dalam setiap kehidupan pribadi saudara dan saya. Tinggal bagian kita adalah tinggal di dalam Dia, yaitu di dalam kebenaran firman-Nya. Izinkan Dia mengoreksi, izinkan Dia menegur, mengajar, mendidik, menuntun kita dalam seluruh kebenarannya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Inilah di akhir zaman tanda-tanda orang percaya, bukan hanya pengikut Yesus, tapi murid-murid Yesus. Maka kita dengar-dengaran, perhatikan, pasang telinga apa yang kita dengar. Apakah itu kebenaran firman ataukah filsafat manusia? Hati kita simpan janji Tuhan atau janji manusia? Pikiran yang kita pikirkan, apakah pikiran manusia yang idealis ataukah pikiran Tuhan yang kita pikirkan? Biarlah semuanya kita temukan, yaitu di dalam Dia, Yesus Kristus, pokok anggur. Sekian firman Tuhan di seri anggur ini. Saya berdoa dan percaya anggur baru dicurahkan dalam kehidupan orang percaya yang siap dengan bejana yang baru. Mari kita berdoa. Roh Kudus, materaikan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami ada bagian-bagian yang belum berbuah. Roh Kudus, jamah tolong kami, supaya di bagian-bagian kami yang belum berbuah, supaya berbuah, yaitu buah pertobatan, yaitu cara pikiran kami, maupun ucapan, perbuatan kami. Roh Kudus tolong insafkan. Roh Kudus tolong dalam nama Yesus. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yaitu untuk menjadi pedang bermata dua. Dalam kehidupan kami diubahkan hari demi hari menjadi serupa dengan Yesus. Mau kami belajar tinggal di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam melakukan kehendak Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu. Ada puji-pujian, penyembahan, kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua Bapa.
Hamba-Mu berdoa, kuatkan umat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini menghadapi ujian dan cobaan yang begitu berat. Namun kami percaya, Engkau memikul, Engkau katakan, datanglah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi engkau kelegaan di dalam nama Yesus. Bapa, Kau berikan kepuasan. Hanya Engkau yang dapat mengisi tempat yang kosong dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, sakit apapun tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Yang bimbang diteguhkan imannya, supaya sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Hari-hari ini kami tidak bisa berkompromi apapun dengan dosa. Kami harus hidup benar, hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau menguatkan mereka yang juga dalam berusaha. Engkau bukakan jalan dengan hikmat, orang-orang yang tepat. Tuhan kirimkan, mau berkarier maupun juga studi, Tuhan buka jalan. Yang perlu beasiswa, Engkau siapkan semuanya. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Berkati kondisi-kondisi yang ada dalam hal kesehatan, perlindungan-Mu sempurna atas hidup orang-orang percaya Tuhan. Jadikan kami garam dan terang. Jadikan kami berkat kepada sesama kami. Yesus, Engkau pokok anggur yang benar. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara Indonesia. Berkati Tuhan, maupun pemerintah yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua aparat menteri dari tingkat yang atas sampai di daerah-daerah, supaya hidup takut akan Tuhan untuk kepentingan membangun rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan bersatu pada hari-hari ini, merendahkan hati, berdoa, mencari wajah-Mu. Kami percaya Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan tanah air kami. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.